Tangse merupakan nama kecamatan di Kabupaten Pidie. Letaknya sekitar 190 km dari kota Banda Aceh, ibu kota Provinsi Aceh. Tangse dikenal sebagai daerah penghasil beras dengan kualitas terbaik dan juga penghasil kopi robusta berkelas. Namun kini, Tangse juga dikenal sebagai daerah rawan bencana alam, terutama banjir bandang dan tanah longsor. Bencana yang mulai rutin hadir sejak 2011, 2012, 2015, 2017, dan 2021. Dahulunya, masyarakat Tangse bersahabat dengan sungai. Mereka membangun kincir-kincir untuk menumbuk padi sekaligus menghambat arus air yang ada. Aliran sungai pun tetap bersih dan bebas sampah. Kini, kearifan lokal itu mulai ditinggalkan. Selain itu, sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya pada kayu di hutan, menyebabkan hutan rusak dan banjir bandang makin kian menerjang. Banjir bandang yang melanda 3 desa pada Jumat 29 Oktober 2021 lalu, menyebabkan lebih dari 120 rumah masyarakat yang rusak. Air bercampur lumpur yang turun tiba-tiba bersama dengan potongan kayu juga merusak fasilitas umum seperti rumah ibadah dan juga sekolah. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Ilyas mengatakan, hujan deras yang melanda Kabupaten Pidie itu menyebabkan Sungai Krung Penalom meluap bersama lumpur dan potongan kayu. Akibatnya, Desa Penalom 1, Penalom 2, Layan, dan Pulau Masjid pun terendam. Pada 25 Maret 2021, Desa Bengga dan Malo juga diterjang banjir bandang. Sebelumnya, pada 26 April 2019, 3 desa di Kecamatan Tangse yang berjarak 2 jam dari Sigli, ibu kota Kabupaten Pidie, pun dilanda banjir bandang. Akibatnya, 36 rumah masyarakat terendam lumpur. Tercatat, bencana alam telah terjadi di wilayah ini sejak 2011 sampai 2017. Masyarakat Penalom 1 Zubir pada pertengahan November 2021 mengatakan banjir bandang seakan sudah menjadi langganan bagi beberapa desa di Tangse. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Aceh menilai banjir bandang dan tanah longsor yang sering melanda Tangse berawal dari rusaknya hutan di daerah tersebut. Hingga saat ini, kegiatan ilegal kehutanan seperti perambahan untuk area perkebunan dan pembalakan liar adalah masalah utama. Selain itu, di tempat lain yang berdekatan dengan Kecamatan Tangse seperti di Kecamatan Gempang dan pertambangan emas ilegal. Dia memaparkan harus ada beberapa usaha serius menghentikan kegiatan ilegal tersebut. Sebelum banjir bandang pada Maret 2011 yang kemudian berlanjut tahun berikutnya, masyarakat Tangse telah memiliki pengalaman tentang bencana ini. Dikarenakan banjir bandang pernah terjadi seperti tahun 1971. Namun banjir hanya terjadi 5 tahun sekali, 10 tahun sekali, atau 20 tahun sekali. Kesiapsiagaan bencana banjir dilakukan dengan melalui 4 parameter. 3 di antaranya memiliki intek yang tinggi, yaitu 1. Pengetahuan dan sikap, 2. Perencanaan kedaruratan, 3. Peringatan dini, sedangkan yang keempat mobilitas sumber daya. Dalam tahap kesiapsiagaan itu diukur dengan kemampuan seorang ataupun suatu individu. Ketika terjadinya bencana itu, mereka bisa langsung menunjukkan reaksi agar mereka bisa menyelamatkan diri. Jadi, kesiapsiagaan ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya yaitu dengan memperbendaharakan beberapa individu atau sekelompok individu yang rawan terkena bencana. Dan juga yang tidak terkena bencana itu dengan memaparkan beberapa materi bagaimana mereka bisa untuk mengantisipasi ketika bencana itu sedang terjadi. Nah, jadi dari itu masyarakat baik dalam golongan muda maupun tua itu diberikan beberapa teori dan juga arahan seperti apa mereka harus bereaksi ketika bencana tersebut sedang terjadi. Nah, kesiapsiagaan itu sendiri juga bisa dilakukan dengan mempersiapkan barang-barang ataupun macam-macam kebutuhan yang bisa mendukung upaya untuk evakuasi. Jadi, ketika itu pemerintah pun akan melakukan beberapa hal untuk mengupayakan kesiapsiagaan suatu individu ataupun golongan masyarakat itu dalam skala yang besar, sehingga
kemungkinan terjadinya dampak korban jiwa dan juga kerusakan itu dapat ditanggulangi. Banjir bandang yang terjadi di kawasan Pidi menelan banyak korban, baik korban luka ringan, luka berat, orang hilang, hingga meninggal dunia. Sebanyak 2.864 warga yang kehilangan tempat tinggal dan diharuskan untuk mengungsi. Tanggap darurat yang dilakukan ialah sejumlah jajaran kesehatan setempat telah melakukan evakuasi terhadap korban, mendirikan pos kesehatan, serta memberikan pelayanan kesehatan. Dinas Kesehatan Provinsi Aceh telah mengirimkan tim kesehatan sebanyak 3 orang untuk melakukan RHA dan juga beserta petugas kesehatan dari RSU Sigli untuk memberikan pelayanan kesehatan di pos kesehatan. PKK Regional Sumatera Utara telah mengirimkan tim kesehatan sebanyak 4 orang untuk melakukan RHA serta membawa bantuan berupa 25 kotak MPASI dan 100 buah kantong mayat. Sementara itu untuk tahap atau juga disebut rehabilitasi dan rekonstruksi itu membuat beberapa hal seperti bagaimana caranya untuk merehabilitasi masyarakat yang terkena dampak dari bencana alam tersebut. Sementara itu untuk tahap konstruksi itu sendiri untuk membangun kembali rumah-rumah dan pelaksanaan prasarana yang rusak yang diterjang oleh bencana-bencana yang terjadi di daerah tersebut. Misalkan di daerah Pidi, khususnya di Tangse, seringkali rawan bencana yaitu bencana longsor dan banjir bandang. Nah, apalagi sudah terjadi hujan lebat, sudah dipastikan Tangse tersebut terendam yang namanya banjir bandang. Jadi banjir bandang ini untuk tahap rekonstruksi sendiri itu untuk pemerintah Pidi yang memberikan beberapa bantuan operasional dan juga bantuan pembangunan kembali perumahan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang mitigasi bencana. Apa itu mitigasi bencana? Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tujuan utama mitigasi bencana alam yaitu 1. Mengurangi resiko bencana bagi penduduk dalam bentuk korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam. 2. Menjadi landasan perencanaan pembangunan. 3. Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menghadapi serta mengurangi dampak dan resiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup aman. Mitigasi apa sih yang sudah diterapkan di Kabupaten Pidi untuk mengurangi resiko bencana banjir? Pemerintah Kabupaten Pidi telah melakukan berbagai upaya mitigasi seperti melakukan koordinasi lintas sektor, melakukan identifikasi kawasan rawan bencana, melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi tentang penanggulangan bencana, serta memperkuat struktural di kawasan pegunungan. Namun, upaya tersebut tidak berjalan maksimal karena salah satu faktor penyebab banjir masih ada. Upaya mitigasi lainnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pidi adalah perlu dilakukannya pembuatan rencana kontingensi dan dokumen kawasan rawan bencana, perlu diadakannya early warning system untuk bencana banjir, serta penguatan hukum bagi pelaku illegal logging di kawasan hulu sungai yang menjadi salah satu penyebab banjir.